Halo, hari ini kita akan coba gali lebih dalam satu isu yang menarik banget nih. Yang sering kejadian kalau platform jaringan itu udah sukses besar. Namanya overcrowding atau kepadatan berlebih. Kita bakal pakai bab 28 dari buku The Cold Start Problem sebagai sumber utama. Yang fokusnya ke gimana YouTube ngadepin tantangan ini. Anda pernah nggak sih ngerasa susah gitu nyari video yang benar-benar pas di YouTube di antara jutaan video lain? Atau mikir, gimana ya caranya kreator baru bisa nongol? Nah, bab ini tuh ngebahas persis masalah itu. Kita coba bedah bareng ya, gimana platform raksasa kayak YouTube ini ngatur ledakan konten biar tetap enak buat penonton dan, ya, adil juga buat kreator. Iya, ini masalah klasik sebetulnya. Kalau jaringan makin gede, kan nilainya harusnya naik ya. Tapi ada titik, di mana terlalu banyak konten atau pengguna malah bisa bikin pengalaman jadi kurang oke. Sumber yang Anda pegang ini ngasih lihat kasus YouTube yang menarik banget sih, gimana mereka coba ngatasinnya. Oke. Kita mulai dari awal YouTube deh kalau lihat dari sumbernya. Dulu kan platform ini bukan kayak sekarang ya. Sumbernya bilang idenya dari situs kencan video. Tapi kok cepet banget berubah arahnya. Terus ada video ikonik Me at the Zoo itu ya, kayak penanda gitu. Betul. Awalnya memang bukan platform video umum. Dan pertumbuhannya tuh, wah gila-gilaan. Sumbernya nyebut tuh, capai 1 juta views per hari cuma dalam setahun. Tapi, ya itu tadi, ledakan ini langsung bikin masalah baru, kebanyakan video. Plus, di awal kan mereka ngejar interaksi tuh, jadi komentar didorong sebanyak mungkin. Kualitas komentarnya mungkin belum jadi fokus utama waktu itu. Nah, ini bibit-bibit overcrowding udah mulai kelihatan dari sini. Jadi udah mulai kelihatan ya gejalanya. Terus, gimana mereka coba ngatur ini di awal-awal? Sumbernya nyebut solusi simple ya, kayak daftar video terbaru, paling populer, sama dibagi per negara gitu. Tapi pas kontennya makin meledak, ini pasti nggak cukup lagi dong ya? Kayak tambal sulam aja mungkin. Tepat sekali, nggak akan cukup. Nah, di sini inti masalah overcrowding itu mulai nusuk gitu ya. Sumbernya ngejelasin ada 2 sisi. Pertama, buat penonton. Nyari konten yang relevan jadi kayak, wah susah banget. Lautan videonya terlalu luas, jadi pusing sendiri kan? Benar, saya ngerasain itu kadang. Nah, yang kedua, ini yang mungkin lebih rumit ya buat para kreator. Muncul fenomena yang kalau pakai istilah dari Eugene Wei yang dikutip sumber itu, old money lawan new money. Jadi kreator lama yang udah punya banyak pengikut si old money ini, otomatis dapat exposure lebih gede terus. Oh, jadi kayak yang udah di atas makin gampang kelihatan gitu ya? Iya, akibatnya kreator baru, si new money ini, mau sebagus apapun kontennya, jadi susah banget buat ditemukan. Ini kan bisa bikin kreator baru jadi, ya males juga ya buat bikin konten lagi, nggak dapat perhatian. Wah, dinamika old money versus new money ini menarik banget ya. Berarti bukan cuma soal jumlah konten, tapi ada isu keadilan sama kesempatan juga di platformnya. Terus, gimana dong YouTube berevolusi buat ngatasin keruwetan ini? Kalau kata sumbernya, disinilah peran algoritma jadi penting banget kan? Betul. Perubahannya gede banget. Dari yang awalnya cuma kurasi manual, daftar populer yang simple, YouTube gerak ke arah algoritma yang jauh lebih canggih. Sumbernya nge-highlight beberapa senjata algoritma YouTube buat ngelawan overcrowding ini. Misalnya penekanan pada fitur langganan atau subscriptions. Jadi pengguna bisa milih sendiri mau lihat apa. Ah ya, biar lebih personal ya. Betul. Terus ada feed yang dibikin pakai algoritma kayak For You gitulah di platform lain, mencoba nebak apa yang kita suka. Terus ada fitur putar otomatis video relevan berikutnya. Dari sisi teknis juga, sumber nyebutin ada penggunaan voice recognition buat closed captions. Oh, buat teks otomatis itu ya? Iya, jadi isi video bisa dicari lewat teksnya. Ditambah lagi ada terjemahan otomatis deskripsi video, sama algoritma buat ranking komentar biar diskusi yang bagus lebih kelihatan. Jadi banyak lapisannya. Wow, kompleks ya ternyata solusinya. Bukan cuma satu cara aja. Penggunaan data perilaku pengguna buat ngelatih algoritma ini, sumbernya nyebut itu efek jaringan data ya. Jadi makin banyak pengguna, makin pintar algoritmanya. Persis, itu kayak lingkaran gitu. Makin banyak data, rekomendasi makin bagus, pengguna makin betah, datanya makin banyak lagi. Nah, penting juga nih buat dicatat. Masalah overcrowding ini, seperti kata sumbernya, nggak cuma di YouTube. Kita lihat juga di marketplace kan, kebanyakan penjual. Di medsos, kebanyakan postingan di feed. Bahkan di aplikasi kerja, kebanyakan notifikasi. Oh, iya bener juga ya. Notifikasi itu kadang bikin pusing.
Nah, pola solusinya sering mirip, geser ke arah personalisasi dan relevansi pakai bantuan algoritma. Oke, jadi jelas banget ya, ngatasin kepadatan berlebih ini krusial banget buat platform jaringan biar nilainya tetap kejaga pas mereka makin gede. Perjalanan YouTube dari solusi simpel ke algoritma kompleks ini, wah pelajaran berharga sih. Iya, dan tantangannya itu ada di keseimbangan, gimana caranya terus tumbuh, tapi pengguna tetap bisa nemuin apa yang dicari, dan kreator baru, ya masih punya kesempatan buat berkembang. Algoritma itu alat yang kuat banget, tapi ya kayak yang disiratkan sumber. Nyetelnya itu proses terus-menerus, nggak ada yang sempurna, pasti ada trade-off-nya. Nah, ini nih yang menarik buat kita pikirin bareng-bareng. Kalau algoritma ini punya peran segitu besarnya ngebentuk apa yang kita tonton dan temukan, kira-kira gimana ya dampak jangka panjangnya? Dampaknya ke keragaman budaya yang kita konsumsi, ke cara kita nemuin hal-hal baru yang mungkin di luar gelembung rekomendasi kita, dan mungkin juga ke cara kita memahami dunia secara keseluruhan. Gimana menurut Anda?